Kita lanjutkan kembali mata kuliah kita statistik elementer. Untuk pertemuan kita kali ini yang kelima, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, rumusan capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menentukan ukuran pemusatan data, baik min, median, dan modus untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, pada ukuran pemusatan data itu yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama adalah min, yaitu rata-rata. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Yang ketiga adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Sebelum kita masuk ke dalam ukuran pemusatan data, kita harus tahu dulu apa itu parameter, apa itu statistik. Nah, satuan ukur dalam statistik ada dua. Yang pertama adalah parameter. Parameter adalah ukuran data untuk populasi. Ya, parameter juga merupakan ciri atau karakteristik dari suatu populasi. Nah, sedangkan statistik adalah ukuran data untuk sampel. Nah, statistik merupakan ciri atau karakteristik dari sampel. Kemudian kita masuk ke dalam ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu rataan atau min. Di sini kita berikan definisi, merupakan nilai yang cukup representatif untuk memberikan gambaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Nah, untuk mencari nilai min atau rataan ini dengan data tunggal atau data kelompok, untuk data tunggal di sini kita gunakan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambahkan terus sampai ditambahkan X ke N yang dibagi dengan N, atau sigma yang dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N untuk setiap XI yang dibagi dengan N. Di mana I di sini adalah data ke, ya, untuk I di sini adalah 1, 2, 3 sampai dengan N. Kemudian untuk XI adalah data ke I. I-nya itu ada di mana? Ada di pertama, kedua, ketiga, atau sampai dengan N dan seterusnya, ya. Misalkan I-nya sama dengan 1, berarti data ke 1, X1. Nah, kemudian nanti ada N adalah banyaknya data. Itu untuk data tunggal. Kemudian untuk data kelompok yang sudah disajikan terlebih dahulu ke dalam tabel distribusi frekuensi, untuk mencari rataannya, X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N untuk FI XI, perkalian FI dengan XI, kemudian dibagi dengan sigma dimulai I sama dengan 1 sampai dengan N untuk FI. Ya. Nah, I di sini itu sama seperti I di data tunggal, yaitu 1, 2, 3 sampai dengan N, tetapi berbeda makna ketika kita bicaranya adalah X. Nah, X pada data kelompok di sini adalah nilai tengah dari kelas ke I. Ya, kalau XI pada data tunggal itu adalah tadi data ke I. Ya, kalau data kelompok itu adalah nilai tengah untuk kelas ke I. Kemudian FI, F kecil, ya, F kecil itu adalah frekuensi kelas. Kemudian N adalah banyaknya kelas. Oke. Itu untuk rata atau min, ya. Kemudian yang kedua adalah median. Median merupakan suatu nilai yang terletak di tengah setelah data tersebut disusun berdasarkan urutan nilainya. Artinya kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terendah ke yang terbesar, atau dari yang terbesar ke yang terendah. Nah, untuk mencari nilai median di sini, jika datanya masih data tunggal, tinggal kita mengurutkan data, kemudian kita lihat lagi nilai tengahnya ada di mana, atau titik tengahnya ada di mana. Ya. Itu kalau N datanya berjumlah ganjil, itu akan sangat mudah. Tetapi kalau N datanya berjumlah genap, berarti dua nilai yang berada di tengah-tengah kita jumlahkan, kemudian akan kita bagi dua. Itu untuk mencari median untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok, ya, data kelompok itu berarti sudah disajikan terlebih dahulu ke dalam tabel distribusi frekuensi.
mencari nilai median itu sama dengan B ditambah P yang dikalikan dengan setengah N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. B di sini, ya, B, sebentar, saya pointer dulu. B yang ini, B ini adalah batas bawah kelas median, kemudian P adalah panjang kelas, kemudian N adalah ukuran sampelnya, F besar ini adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median. Kemudian F yang kecil adalah frekuensi kelas median. Untuk nilai B dan P di sini sudah dicari sebelumnya dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian untuk mencari modus, ya, modus adalah untuk menyatakan fenomena atau peristiwa yang paling banyak terjadi atau paling sering muncul. Jika data tunggal, ya, berarti tinggal kita lihat saja nilai mana yang paling sering muncul. Nah, kemudian kalau untuk data kelompok, karena data kelompok itu nanti datanya berupa selang interval, ya, berarti kita lihat yang pertama adalah frekuensi yang terbesarnya dulu, ya. Kemudian baru nanti kita cari kelas apa, kita tentukan dari frekuensi tertinggi, berarti kita menentukan kelas mediannya, kelas modusnya. Kemudian dari selang interval itu kita tentukan nilai modusnya. Untuk mencari nilai modusnya, modus sama dengan B ditambah P yang dikalikan dengan B1 dibagi dengan B1 ditambah B2. Nah, B di sini adalah batas bawah kelas modus. Kemudian P panjang kelas, ya. Kemudian B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Kemudian B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Nah, kemudian contohnya, di sini diberikan ilustrasi yang pertama. Berikut ini adalah data tentang jumlah produksi dalam satuan ton dari PT Terus Maju dan lamanya waktu produksi tersebut bertahan adalah, datanya di sini yang diinginkan tadi tentang produksi, ya, satuan adalah ton. Yang pertama adalah 10, lamanya adalah 4 bulan, kemudian ada 15 ton, lamanya 3 bulan, ada 13 ton, lamanya 5 bulan, ada 10 ton, lamanya 3 bulan, ada 12 ton, lamanya 5 bulan. Ya. Jadi ada 5 data di sini. Berarti N-nya itu sama dengan 5. Oke. Nah, kemudian hitung min median modus dari data produksi PT Terus Maju ini. Kalau kita perhatikan di sini, datanya masih sedikit, ya. Datanya masih sedikit, maka di sini bisa kita gunakan data tunggal. Untuk mencari nilai min-nya ini, X bar sama dengan kita sigmakan tadi. Ya, apa yang disigmakan? Yang diinginkan dari data tersebut, ya. Data tersebut yang diinginkan itu apa? Data tentang produksi PT Terus Maju ini. Yaitu yang pertama adalah 10, kita tambahkan dengan 15, kita tambahkan dengan 13, kita tambahkan 10, kita tambahkan 12. Jadi data produksi ini kita jumlahkan semuanya. Kemudian dibagi dengan N. Ya, N-nya itu ada sebanyak 5 data di sini. Ya. Maka 10 tambah 15 tambah 13 tambah 10 tambah 12 dibagi 5, didapat hasilnya adalah 12. Maka nilai rata-ratanya adalah 12. Kemudian, untuk mencari nilai median, nilai tengah, ya, karena di sini datanya tadi masih sedikit, ya, masih bisa kita urutkan, masih sederhana. Ketika kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, misalnya, di sini yang paling kecil itu adalah 10 di sini. Kemudian 10 juga ada di sini. Jadi 10-nya ada 2. Kemudian setelah 10 itu ada nilai 12. Kemudian setelah 12 ada nilai 13 yang ini. Kemudian setelah 13 ada nilai 15. Nah, karena N-nya sama dengan 5, maka di sini ada X1, ada X2, ada X3, X4, dan ada X5. Ya.
maka nilai tengahnya itu adalah nilai dari X3. Ini adalah nilai mediannya. Ya. X3-nya berapa atau mediannya berapa? Mediannya itu tadi, di sini setelah kita urutkan didapat nilainya adalah 12. Maka nilai mediannya adalah 12. Kemudian modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, kita lihat yang paling sering muncul itu yang mana? Ya, tadi sudah kita lihat bersama, yang paling sering muncul adalah 10. Oke. Nah, itu dia tadi, ya. Contoh pertama tentang min, median, dan modus. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ilustrasi yang kedua. Di sini diberikan data kelompok, sudah kita sama-sama susun di pertemuan sebelumnya, tentang nilai ujian statistika dari 60 orang mahasiswa. Hitung nilai modus. Nilai ujian statistik dari 60 orang mahasiswa tersebut. Ya, boleh di sini saya tambahkan. Cari min-nya juga, cari mediannya juga. Ya. Jadi yang kita cari ada min, ada median, ada modus. Kemudian, untuk mencari nilai min-nya sekarang. Nah, di sini, untuk mencari nilai min-nya, yang kita butuhkan adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah dari masing-masing kelas. Di sini tadi yang lalu sudah kita sama-sama pelajari. Ini adalah yang kelas yang pertama. Ya, kemudian ini kelas yang kedua. Kelas yang ketiga. Ada kelas keempat, ada kelas kelima, ada kelas ke-6. Ya. Kita cari nilai tengah dari masing-masing kelas ini. Untuk kelas yang pertama, nilai tengahnya itu adalah 40. Ya. Kelas yang kedua, dari 46 sampai 56, nilai tengahnya adalah 51. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ini frekuensinya, ya, yang sudah diketahui. Ya. Ada 3, 4, 9, 16, 13, dan 15 jika ditotalkan. N-nya itu sama dengan 60. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini untuk mencari nilai min itu adalah kita harus mencari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Frekuensi kelas pertama itu adalah 3. Berarti 3 kita kalikan dengan 40. Nilainya adalah 120. Kemudian, untuk kelas kedua, frekuensinya adalah 4. 4 kita kalikan dengan 51. Hasilnya adalah 204. Ya, dan seterusnya. Kemudian, yang kita butuhkan itu apa? Yang kita butuhkan adalah nilai sigma-nya atau jumlahnya. Jumlah dari apa? Jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah. Di sini sudah didapat nilai jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah adalah 4567 ya. Nah, di sini formulanya X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi dengan sigma F ya. Nah, 4567 atau 4567 tadi di sini ya, sigma Fi Xi dibagi dengan 60 sama dengan 76,12 itu adalah nilai rata-ratanya atau nilai min-nya. Kemudian untuk mencari nilai median, nilai tengahnya, untuk mencari nilai tengahnya, sebentar saya ganti warna dulu, ganti warna pennya. Mencari nilai median, median berarti nilai tengah. Berarti yang kita perhatikan sekarang datanya pasti ada di tengah. Nah, kalau data kelompok, untuk menentukan nilai tengahnya yang pertama harus kita cari kelas mediannya dulu. Untuk menentukan kelas median, kita lakukan kumulatif dari frekuensinya. Ya. Di sini 3. Ya. Ini 3. 3. Kemudian 3 ditambah 4, 7. Terus sampai sini 7 ditambah 9, 16. Kemudian 16 ditambah 16, 32. Kemudian 32 tambah 13, 45. 45 tambah 15, 60. Nah, kita lihat.
tengah-tengahnya ada di mana? Tengah-tengahnya ternyata pada saat misalnya di sini, pada saat 16 itu sudah di tengah belum? Belum. Ya. Di tengahnya sampai di mana? Di tengahnya itu adalah pada saat dia melewati 32. Oke. Pada saat melewati 32, berarti sudah mencapai nilai tengah. Ya. Nah, sekarang yang digunakan itu yang mana? Yang digunakan adalah kelas yang memiliki frekuensi kumulatif sama dengan 32, yaitu nih, 68 sampai dengan 78. Kemudian, untuk nilai mediannya, ini tadi adalah kelas median ya. Berarti nilai mediannya berada di antara interval 68 sampai 78. Untuk nilai mediannya, median sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. B-nya itu adalah batas bawah kelas median. Batas bawah kelas mediannya berarti 67,5. Karena di sini ya, tadi nilai bawahnya itu adalah 68. Kemudian panjang kelasnya adalah 11 dikalikan dengan setengah dikali 60. Banyaknya data, banyaknya sampel. Dikurangi 16. 16 yang ini dari mana? 16 yang ini adalah kumulatif dari frekuensi sebelum kelas median. Ya. Berarti ada 3 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 16. Kemudian dibagi dengan 16. 16 ini adalah frekuensi kelas median. Dioperasikan, didapatkan hasil 77,13. Itu nilai mediannya. 77,13 ternyata berada di antara interval 68 sampai dengan 78. Kemudian nilai modus. Yang terakhir, nilai modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ya. Berarti yang pertama kali kita lihat adalah frekuensi yang tertinggi. Frekuensi yang tertinggi yang mana? Sebentar, saya ganti warna dulu. Frekuensi yang tertinggi kalau kita perhatikan di sini 3, 4, 9, 16, 13, 15. Frekuensi yang tertinggi adalah 16. Berarti nilai modus itu berada di kelas yang memiliki frekuensinya adalah 16, yaitu di kelas 68 sampai dengan 78. Nilai modusnya sama dengan B ditambah P dikalikan dengan B1 dibagi dengan B1 ditambah B2 sama dengan sini 67,5 ditambah 11 yang dikalikan dengan 7 kemudian dibagi dengan 7 ditambah 3 ya didapat hasilnya 75,2. 75,2 ternyata berada di kelas 68 sampai dengan 78 di sini. Oke. Nah, itu tadi materi tentang ukuran pemusatan data mean, median, modus ya dengan menggunakan data tunggal dan data kelompok. Kemudian di sini ada saya cantumkan sumber referensi. Yang pertama adalah buku Sujana. Kemudian yang kedua adalah buku Ronald E. Walpole. Mudah-mudahan materi pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu ukuran peletakan data. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.